Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas mengenai hasil analisis dan rekomendasi terhadap kurikulum, khususnya pada kurikulum Merdeka. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Divya Sami Putri dengan NIM 222100050. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapitas Leksa Bahasa Indonesia SMP yang diampu oleh Ibu Riana Dwi Lestari MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai analisis dan rekomendasi kurikulum, kita harus lebih dulu tahu apa sih itu kurikulum. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Prinsip pengembangan kurikulum Merdeka adalah pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibel, dan berfokus pada muatan esensial. Selanjutnya yakni analisis kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka mempunyai aspek penting, salah satunya yaitu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana proses pembelajaran di dalam kelas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Untuk membahas lebih jauh lagi mengenai kurikulum Merdeka sendiri mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Nah, yang pertama akan kita bahas yakni mengenai kekuatan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pendekatan fleksibel. Lalu yang kedua adalah pengembangan karakter. Kekuatan pada kurikulum Merdeka yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Lalu yang terakhir adalah asesmen diagnostik. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai kelemahan yang ada pada kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah mengenai kesiapan guru. Kelemahan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga adalah kompleksitas evaluasi. Lalu kelemahan yang terakhir adalah kesetaraan akses. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai relevansi pendekatan internasional. Dan ini diambil dari sumber yang ada pada seminar internasional yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wawasan dari seminar internasional memberikan pelajaran berharga dalam mengembangkan kurikulum Merdeka agar lebih relevan secara global. Misalnya, dari seminar yang dibawakan oleh Profesor Dr. Nur Hayati MPD tentang integrasi kecerdasan buatan AI dalam pembelajaran bahasa, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran bahasa. AI seperti Duolingo dan Google Translate dapat membantu siswa dalam mengasah keterampilan berbicara dan juga menulis. Selain itu juga transformasi digital yang diterapkan di Brunei Darussalam yang dijelaskan oleh Mr. Najim Nur Rashid, PhD, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan, terutama dalam pembelajaran bahasa. Lalu pandangan dari proyek Smile yang dipresentasikan oleh Shinegori Wakabayashi menyoroti pentingnya kolaborasi antar budaya melalui penggunaan teknologi. Dan pendekatan ini dapat diadopsi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa di Indonesia dengan melibatkan mereka dalam pertukaran budaya internasional secara virtual. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai rekomendasi perbaikan kurikulum. Yang pertama adalah pembaharuan materi. Materi perlu relevan, kontekstual, dan mengintegrasikan budaya lokal serta internasional. Pendekatan berbasis proyek seperti festival budaya dapat memperkaya pembelajaran. Yang kedua adalah integrasi teknologi. Teknologi mendukung pembelajaran adaptif dengan aplikasi AI, platform e-learning, dan juga proyek digital seperti vlog atau podcast. Yang ketiga, evaluasi autentik. Evaluasi fokus pada keterampilan nyata, pidato, proyek penulisan, karya kreatif seperti cerpen dan puisi, dan portofolio menilai perkembangan berkelanjutan. Yang keempat adalah kolaborasi antar budaya. Proyek kolaboratif antar daerah, pertukaran budaya virtual, dan kegiatan lintas sekolah memperkuat toleransi, wawasan, serta keterampilan pada abad 21. Dan yang terakhir, yang kelima, pelatihan guru. Pelatihan berkelanjutan mencakup metode pembelajaran proyek, teknologi, dan kolaborasi. Dukungan komunitas belajar dari platform teknologi memastikan pengembangan profesional guru. Itulah pembahasan mengenai analisis dan rekomendasi kurikulum, khususnya pada kurikulum Merdeka yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan baik itu dalam penyampaian materi ataupun dalam hal yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.